Perkenalkan, nama saya Marta Solana Laban dari program studi informatika dengan NIM 11S24006. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas praktikum yang kelima. Nah, jadi dalam praktikum ini kami disuruh untuk membuat sebuah kelas diagram dan relasi untuk setiap kelasnya, lalu melengkapi fitur-fiturnya, fitur-fitur dari aktivitas yang ini. Oke, langsung saja ke code-nya. Nah, yang pertama itu ada entity yaitu to do Java. Jadi ini tuh sebuah kelas Java bernama to do yang dipakai buat nyimpan eh, data dari sebuah pekerjaan atau tugas yang biasanya itu dipakai di aplikasi to-do list. Jadi biar saya jelasin perbagiannya. Yang pertama di sini ada package entity. Nah, jadi artinya ini kelasnya ini disimpan dalam package bernama entity. Jadi package itu kayak folder khusus di di Java supaya file kita itu lebih rapi. Lanjut, jadi dalam kelas studi ini ada satu variabel statik yaitu public static integer total sama dengan nol. Jadi statik ini tuh dipakai biar nilainya itu bisa dipakai bersama oleh semua objek tuduhnya. Jadi bukan cuma satu objek saja yang bisa dipakai. Jadi setiap kali kita bikin objek baru, totalnya itu akan nambah. Jadi fungsinya itu buat bikin ID unik tiap tuduhnya. Nah, selanjutnya ada tiga atribut. Yang pertama itu private integer ID, yang kedua private string title, yang ketiga private boolean finished. Jadi yang private integer ID itu buat identitas setiap tuduhnya, lalu title-nya itu buat judul tugasnya dan finishnya itu untuk status apakah tugasnya itu udah selesai atau belum. Jadi yang pertama itu ID sama title itu tipe angka sama teks, sedangkan finished itu tipe boolean cuman bisa true atau false. Selanjutnya, di sini juga terdapat konstruktornya. Yang pertama itu public to the string title. Jadi, waktu kita buat objek baru otomatis dipanggil set ID. Jadi itu buat ngasih nomor ID-nya. Setelah itu, title diisi dari input dan finishednya itu di set false ke dulu karena defaultnya itu tugas baru dianggap belum selesai. Selanjutnya ada metode private void set ID. Jadi metode set ID itu private. Jadi kita cuma bisa panggil di dalam kelas ini. Jadi fungsinya itu naikin nilai total, terus ngasih nilai itu ke ID-nya. Jadi ID tiap tuduhnya itu selalu berurutan dan juga unik. Selanjutnya ada getter dan setter. Nah, jadi yang pertama itu public public integer get ID, public get integer get ID, public string get title, dan public void set title. Nah, jadi ini dipakai buat ngambil nilai atribut, sedangkan uh, set title itu sama set finished itu dipakai buat ngubah nilai atributnya. Lalu yang terakhir ada toString. Jadi ini tuh nge-override bawaan Java biar kalau objek tujuhnya itu dicetak, misalnya system out dot println to do, jadi tampilannya itu lebih manusiawi. Jadi formatnya itu jadi ID, title, selesai atau belum, selesai atau belum selesai. Nah, bagian finishednya itu selesai atau belum. Jadi itu operator ternary-nya. Jadi kalau finish itu true, yang keluar teksnya itu selesai. Kalau false dia keluar belum selesai. Oke, lanjut ke respons respositorinya. Yang pertama itu, yang pertama itu ada tuh repository Java. Nah, jadi kalau
tadi kita bahas dulu sebagai blueprint untuk satu tugas. Sekarang code ini tuh adalah interface bernama to-do repository. Jadi interface itu ibarat kontrak atau janji. Jadi siapapun yang mengimplementasikan interface ini tuh wajib bikin isi atau implementasi dari semua metode yang ada di sini. Jadi dia itu belum belum ada logikanya, cuma nyiapin daftar fitur yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada package repository, yaitu artinya file ini tuh disimpan dalam folder atau package bernama repository. Jadi dia itu diimport uh, import entity to do karena metode ini di sini bukan butuh kelas to do dari package entity-nya. Jadi di dalam interface to do repository ini ada beberapa metode penting. Yang pertama eh, itu public interface to do repository. Jadi ini tuh metode buat ngambil semua data to do yang tersimpan, lalu return type-nya array of to do. Jadi hasilnya itu bahkan berubah berupa kumpulan tugas. Lalu selanjutnya di sini juga terdapat void. Nah, selanjutnya yang kedua itu file report add to do. Jadi metode ini itu fungsinya buat nambahin satu tugas baru ke dalam responsornya. Jadi dia itu nggak return apa-apa atau void, tapi butuh parameter berupa objek to do baru. Selanjutnya ada boolean report remove to do integer id to do. Nah, jadi metode ini tuh dipakai buat menghapus tugas berdasarkan ID-nya itu. Return type-nya itu boolean. Jadi kalau berhasil hapus, dia bakal balikin true atau kalau gagal itu ya dia akan balikin false. Selanjutnya di sini ada tambahan fitur ya. Yang pertama boolean report update to do, integer ID to do, string new title, boolean finish. Jadi fitur ini buat fitur tambahan buat update data to do tertentu. Bisa ubah judul atau new title dan statusnya itu selesai atau belum. Sama kayak remove dibalikin itu true kalau sukses update, dan kalau gagal update itu dibalikin itu false. Selanjutnya, di sini juga terdapat to-do repo search to-do string keywords. Jadi metode ini tuh buat nyari to-do berdasarkan kata kunci di judulnya. Jadi return array of to-do-nya itu juga biar bisa nampilin semua hasil pencariannya. Selanjutnya terdapat void report sort to do string order by boolean ascending. Jadi fitur ini tuh sorting bisa mengurutkan data to do-nya itu sesuai parameter order by-nya. Misalnya berdasarkan ID atau title. Jadi parameter ascending itu dipakai buat nentuin urutan. Kalau true berarti dari kecil ke besar atau A ke Z. Jadi kalau false itu berarti sebaliknya. Jadi singkatnya interface to-do repository ini tuh kayak aturan dasar untuk bikin tampak penyimpanan data to-do-nya. Jadi isinya itu cuma metode-metode yang harus ada, tapi belum ada detail cara kerjanya. Lanjut ke to-do repository yang ini. Oke, jadi kode ini tuh implementasi dari interface to-do repository yang tadi kita bahas. Jadi kalau interface-nya itu cuma berisi janji atau daftar metode tanpa isi. Nah, kalau kelas to-do repository IMPL ini tuh di sini tuh logika di balik fitur-fitur semua yang tadi saya jelaskan. Jadi pertama di sini ada package repository, nah dan juga import entity to do, yang artinya kelas ini tuh disimpan di package repository dan dia itu butuh kelas to do. Lalu ada import java until array, nah dan juga import java until comparator. Nah jadi itu buat urusan sorting nanti. Selanjutnya di dalam kelasnya itu ada uh, public class to do response story EMPL implements the repository.
private to do data sama private to do data new to do 10. Jadi ini array buat nyimpan daftar to do-nya. Jadi kapasitas awalnya itu 10, tapi nanti itu bisa ditambah kalau penuh. Nah, sekarang kita lihat metode implementasinya. Yang pertama, di sini ada public to do report get all to do. Jadi return semua isi array data. Jadi siapapun yang manggil metode ini itu bakal dapat semua daftar tugas yang ada. Selanjutnya ada uh, public void report to do. Report and to do new to do. Jadi sebelum menambah data baru, dia dicek dulu pakai resize full. Nah, apakah array-nya itu udah full? Kalau penuh nanti kapasitasnya itu dilipat gandakan. Setelah itu dia looping cari slot kosong di array-nya. Lalu itu diisi dengan new to do. Selanjutnya ada public boolean report remove to do integer id to do. Jadi ini tuh buat ngehapus eh, jadi ini tuh buat ngehapus to-do-nya itu berdasarkan id. Dia itu looping. Nah, looping array. Kalau ketemu data dengan id yang sama, maka elemen itu dihapus dengan cara menggeser ke kiri semua elemen setelahnya. Jadi elemen paling terakhir dikosongin atau nul supaya array tetap rapi. Kalau berhasil, returnnya itu true. Jadi kalau nggak ketemu itu returnnya false. Selanjutnya ada public boolean report update to do integer id to do string new title boolean finished. Jadi ini tuh buat update judul dan status selesai atau belumnya. Jadi itu looping array. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari ID-nya yang sama, lalu langsung set judul dan status barunya. Kalau berhasil, returnnya itu true. Dan kalau salah atau nggak ketemu, returnnya itu false. Selanjutnya ada uh, public to do repo search to do string keywords. Jadi fungsinya itu buat nyari tugas berdasarkan kata kunci di judul. Uh, jadi di sini tuh dia pakai array list. Sementara buat nyimpan hasil pencariannya. Jadi looping array-nya itu kalau judulnya itu mengandung keyword dengan ignore case, maka ditambah ke list hasil. Setelah selesai, hasilnya itu dikembalikan dalam bentuk array to do. Return result to array need to do. Lanjutnya, di sini terdapat eh, public void report sort to do string order by boolean ascending. Jadi itu fitur sortingnya. Jadi dia pakai array.sort dengan komparatornya itu custom. Kalau komparatornya ini ngehandle beberapa kondisi, yang pertama itu kalau ada null, dia itu ditaruh di belakang. Lalu kalau ada order by sama dengan ID, maka diurutkan berdasarkan ID-nya. Lalu kalau ada order by finished itu eh, urutannya itu berdasarkan status selesainya. Selanjutnya ada eh, kalau ordernya itu by title itu urutkan berdasarkan abjad judulnya. Jadi kalau nggak dikenali atau default itu akan fallback ke urut ID. ID terakhir ascending itu dipakai buat nentuin arah sorting kalau false dibalik hasilnya. Selain metode utama tadi, ada juga metode bantunya itu yaitu helper. Nah, jadi is full itu ada di sini private boolean is full. Jadi ini tuh gunanya buat ngecek apakah array itu penuh atau nggak ada nolnya. Kalau penuh itu return true. Selanjutnya di sini juga terdapat private void restful. Nah, kalau array itu penuh, kapasitasnya itu dilipat gandakan. Caranya bikin array baru 2 kali lebih besar, lalu copy semua data lama itu ke array yang baru. Oke. Selanjutnya di sini ada
bagian service-nya. Jadi kalau sebelumnya itu to do responsory itu ngurusin langsung penyimpanan data, add, delete, update dan seterusnya. Nah, kalau to do service ini itu biasanya dipakai buat menjem menjembatani antara responsory dan user interface-nya. Misalnya tampilan tampilan menu atau input dari usernya. Jadi aku jelasin biar lebih gampang. Nah, di awalnya itu ada package service. Jadi artinya file ini tuh disimpan dalam package service. Nah, kelas ini tuh ada sebuah interface bernama to-do service. Sama kayak interface yang sebelumnya, dia isinya itu cuman daftar metode, belum ada implementasi atau logikanya. Nah, jadi metode-metode yang ada di sini tuh mirip sama response story, tapi lebih ke arah fitur yang langsung berhubungan dengan user. Yang pertama di sini ada public interface to the service, yaitu yang pertama void service show to do. Jadi ini tuh berguna untuk nampilin semua daftar to do ke layar. Biasanya isinya itu bakal manggil response story, report, get all to do. Lalu format hasilnya itu biar enak dilihat. Selanjutnya ada void service add to do string title. Nah, jadi ini tuh buat nambah tugas baru. Jadi user itu cukup kasih judul, nanti service ini itu yang ngurus bikin objek to do dan terus ngasih nilai, ngasihnya ke responsornya. Lanjutnya ada void service remove to do integer ID. Jadi ini tuh berguna buat hapus tugas berdasarkan ID-nya. Jadi service ini bakal ngambil repository untuk menghapus data, lalu mungkin kasih feedback ke user apakah berhasil atau enggak. Selanjutnya di sini juga terdapat fitur tambahannya yaitu void service update to do integer ID, string new title, boolean finish. Jadi tambahan fitur update-nya. Jadi di sini tuh yang bisa digunakan tuh bisa mengubah judul dan status selesainya. Lagi-lagi service ini juga ngasih jalur komunikasi antara user input dan juga responsornya. Selanjutnya ada service void service search to do string keyword. Jadi ini tuh buat cari tugas itu berdasarkan keywordnya. Biasanya service ini tuh bakal manggil repository atau repo search studio itu terus nampilin hasilnya. Selanjutnya ada voice service sort to do string order by boolean ascending. Jadi ini tuh buat ngurutin daftar to-do-nya itu berdasarkan ID, title atau finishnya. Service ini juga yang ngurus biar hasil sorting itu ditampilkan ke user. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu, nah, jadi selanjutnya itu bagian implementasi service dari interface to do service yang tadi. Jadi kalau to do repository IMPL itu buat ngurusin penyimpanan data, Nah, to do service MPL ini itu lebih ke logika aplikasi yang berhubungan langsung dengan usernya atau device-nya. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada package service. Jadi ini tuh biar file ini masuk ke package service. Terus ada import entity to do. Nah, jadi karena kita butuh class to do dan juga import repository to do repository. Karena service ini harus berhubungan dengan repository. Jadi di dalam kelas to do service IMPL ini tuh ada variabel private to do response story to do response story. Nah, jadi service ini selalu nyimpan jalur komunikasi ke responsornya biar bisa nyuruh responsornya itu nambah atau hapus, cari atau ubah datanya. Nah, variabel ini tuh diisi lewat konstruktor, yaitu public to do service service IMPL to do response story to the response story. This to do response story sama dengan to do response story. Artinya itu pas bikin service kita harus kasih tahu response story mana yang mau dipakai. Biasanya inter eh, instansinya itu
dari to do response story MPL. Jadi sekarang kita lanjut ke metode-metodenya. Selanjutnya ada public and public voice service show to do. Jadi di sini kita tuh mengambil mengambil semua data dari response story all to do, report get all to do, lalu ditampilkan satu persatu. Lalu ada di sini counter buat ngecek, buat ngecek apakah ada data atau enggak. Kalau ring itu kosong atau semuanya nol itu maka dicetak pesan data to do belum tersedia. Jadi fungsinya itu buat nampilin data to do di layarnya. Selanjutnya ada add public voice service add to do string title. Nah, jadi waktu user menambah to do baru, service itu bikin objek to do pakai judul yang dikasih. Lalu objeknya itu dilempar ke response story lewat to do response story report add to do new to do. Selanjutnya, variety yang selanjutnya itu public voice service remove to do integer ID. Jadi di sini tuh berguna untuk menghapus to do itu berdasarkan ID. Dia dipanggil itu report remove to do ID. Jadi kalau berhasil dia akan didiamkan saja. Jadi kalau gagal itu atau datanya itu nggak ada, maka dikeluarkan pesan error yaitu gagal menghapus to do dengan ID. Selanjutnya ada public voice service update to do, integer ID, string new title, boolean finish. Jadi sama kayak remove yang tadi, tapi ini tuh buat update judul dan statusnya selesai. Kalau update gagal, service itu kasih feedback ke user lewat pesan error. Selanjutnya ada uh, public voice service search to do string keyword. Jadi ini tuh fitur pencarian service cetak dulu, yaitu hasil pencarian to the keyword. Terus akan dipanggil report report to search to the keyword. Kalau ada maka ditampilkan satu persatu. Jadi kalau kosong itu akan dikeluarin pesan data to do tidak ditemukan. Selanjutnya ada public voice service to do string order by boolean ascending. Jadi servicenya itu cukup nerusin permintaan responsornya itu lewat report sort to do yaitu order by ascending. Jadi di jadi urusan sorting itu dihandle responsory service itu tinggal nyalurin aja. Oke, selanjutnya ke eh, until. Nah, jadi kalau kelas yang ini tuh kelas input until. Jadi dari namanya aja udah kebaca kalau kelas ini tuh dipakai buat ngurus input dari user biar lebih gampang dan lebih rapi lagi. Jadi kita itu nggak perlu nulis eh, scanner berulang-ulang. Nggak perlu nulis scanner berulang-ulang di setiap tempat. Cukup panggil metode dari input untilnya ini. Nah, di awal ada package until yang artinya file ini tuh disimpan di package until. Terus ada import java.until.scanner. Nah, karena kita butuh kelas scanner buat baca input dari keyboardnya. Jadi, di dalam kelas input until ini tuh ada satu variabel yaitu private static scanner new scanner system in. Nah, jadi variabel ini tuh static. Jadi cuma ada satu scanner yang dipakai bersama di seluruh programnya. Biar lebih hemat dan nggak perlu bikin scanner tiap kali input. Lalu di sini juga terdapat dua metode. Yang pertama itu public static string input string info. Jadi metode ini itu dipakai buat kasus yang modelnya itu pakai print ln atau tulisan langsung di bawah. Jadi dia cetak ke layar eh, info seperti itu. Nah, terus baca input usernya itu pakai scanner next line. Nah, jadi hasil inputnya itu dikembalikan dalam bentuk string, dikembalikan dalam bentuk string. Misalnya kalau dipanggil input until dot input
pilih menu, layarnya itu akan menunjukkan pilih menu. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu public static string input input inline string info. Jadi bedanya sama yang pertama itu ini pakai print bukan print ln. Jadi tulisannya itu tampil di satu baris aja. Misalnya masukin judul, lalu kursornya itu akan langsung ada di situ. Oke, lanjut ke view. Nah, jadi file ini tuh ada dalam kelas to do view yang tugasnya jadi tampilan menu utama buat eh, bu- buat aplikasi to do kita. Jadi kalau diibaratkan arsitekturnya itu bagian ini tuh new atau user interface-nya level konsolnya. Jadi dia komunikasi dengan user lewat teks di layar lalu menyambungkannya itu ke service buat proses logikanya. Nah, di awal ada package view. Nah, jadi ini tuh biar file ini tuh masuk ke package view. Eh, Selanjutnya ada import service to the service. Nah, jadi karena dia itu butuh koneksi ke service. Lalu ada import until dot input until. Nah, ini tuh gunanya buat ngurus input dari user. Lalu di dalam kelasnya ini ada variabel variabel private to the service. Nah, jadi yang diisinya itu lewat konstruktor. Jadi tiap bikin objek to the view, kita kita harus kasih service yang mau dipakai. Nah, selanjutnya terdapat fungsi utama ada di view of public void view show to do. Jadi ini tuh looping menu utama yang bakal jalan terus sampai usernya itu milih keluar. Pertama-tama programnya itu akan menampilkan daftar uh, to-do-nya itu lewat to-do service to do service dot service show to do. Nah, jadi setelah itu akan muncul daftar menu pilihannya itu seperti tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, dan juga keluar. Lalu input pilihannya itu diambil lewat var input sama dengan input until dot input pilih. Jadi terus diproses pakai Sweet case. Kalau usernya itu masukin angka atau huruf sesuai menunya itu, programnya itu bakal jadi metode sesuai view add to do-nya itu. View add to do dan juga view update to do dan lain-lainnya. Kalau salah, inputnya itu akan keluarin pesan error, kalau pilih X, variabelnya itu stop jadi true dan loopnya itu juga berhenti. Selanjutnya ada metode public void view add to do. Jadi ini tuh dipakai buat nambah to-do-nya. Nah, di sini tuh dia minta judul dari user. Kalau usernya itu masukin X berarti batal. Kalau enggak, judulnya itu dikirim ke service buat ditambahin. Sama konsepnya dipakai di view view remove to do. Jadi bedanya itu dia itu minta ID to do yang mau dihapus. Nah, selanjutnya ada metode public void remove to do. Nah, jadi stepnya ini tuh lebih panjang. Pertama itu dia akan meminta ID to do yang mau diubah. Lalu meminta judul dan terakhir nanya apakah to do-nya itu sudah selesai. Kalau diisi Y, kalau diisi Y, maka statusnya itu finish jadi true. Kalau N jadi false. Jadi semua data ini tuh kemudian dilempar ke service buat diupdate. Selanjutnya ada
Nah, selanjutnya ada public void view search to do. Jadi, ini tuh dipakai buat cari to do berdasarkan keywordnya. Kalau keywordnya itu X, berarti batal. Kalau ada keyword, langsung dilempar ke servisnya itu buat nyari. Selanjutnya ada public void view sort to do. Jadi ini tuh buat ngatur urutan to-do-nya itu. Jadi dia minta urutan berdasarkan pilihan ID, title, dan finish. Lalu nanya apakah ascending itu Y atau descending itu N. Jadi semua semua pilihan itu dikasih ke servisnya. Biar response story-nya itu yang ngerjain sorting. Oke, lanjut ke up Japannya. Nah, jadi uh, Abjapanya itu udah kode bawaan dari apanya. Jadi file ini tuh bisa dibilang program utama atau pintu masuk dari aplikasi To-Do yang udah kita bikin. Jadi semua kelasnya itu yang udah dibuat sebelumnya itu mulai dari repository, service, sampai view itu digabungkan di sini biar aplikasi bisa dijalankan. Yang pertama itu ada bagian importnya itu import responsory to do responsory, lalu import responsory to do responsory IMPL, lalu import service to the service, lalu import service to the service IMPL, lalu import view to the view. Nah, jadi ini tuh gunanya biar kita itu bisa pakai kelas-kelas dari package lainnya itu. Jadi nggak perlu nulis panjang-panjang response story dot to do response story IMPL setiap kali dipanggil. Cukup kita import aja. Nah, jadi di sini juga ada kelasnya, dibikin kelas app-nya itu yang isinya itu method main. Jadi metode mainnya itu public static void main string R. Nah, jadi ini tuh titik awal program Java-nya. Jadi pas aplikasinya itu dijalankan, yang pertama kali dipanggil itu bagian ini, yaitu to do response story, new to do response story MPL. Nah, jadi di baris ini tuh kita bikin objek to do response story dari kelas to do response story IMPL. Jadi to do response story to do response story itu sebenarnya interface sedangkan to do response story IMPL itu adalah implementasinya. Jadi intinya ini kayak nyiapin tempat penyimpanan data to do kita. Lalu ada di sini kita butuh kita butuh service responsornya juga supaya bisa jalan, yaitu to do service, new to do service, IMPL to do response story. Jadi waktu bikin to do service IMPL itu kita dikasih to do response story sebagai argumennya. Nah, jadi service ini isinya logika aplikasi, misalnya cara untuk menambah, menghapus, mengupdate, atau mencari to-do-nya. Selanjutnya terdapat to do view sama dengan new to do view, to do service. Jadi kita bikin objek to do view yang membutuhkan to do service. Jadi view ini bagian yang ngurusin interaksi sama user, input output di konsolnya. Jadi pas user ketik sesuatu, view-nya itu view yang tangani semuanya itu. Tapi semua operasinya itu dilempar ke service biar lebih rapi. Nah, jadi ini bagian terakhir itu kita panggil view show to do. Jadi fungsinya itu bakal nampilin daftar to do dan menu interaktifnya itu tambah, ubah, hapus, share, dan lain-lain. Dari sinilah aplikasi to do kita itu dijalanin secara penuh. Jadi kesimpulannya, file app.java ini itu kayak untuk mengelola semuanya. Jadi dia itu nyambungin tiga layer utama, yaitu repository, service, dan juga view. Setelah semuanya siap, kita akan memanggil view show to do-nya dan usernya itu bisa langsung pakai aplikasinya. Nah, saya akan melakukan terminalnya.
Nah, jadi saya akan memasukkan inputnya. Nah, dia akan seperti ini. S- Sesuai dengan em, output yang diminta di sini. Oke, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.